Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan pagi hari ini yaitu adalah seminar Rencana Hasil Kerja PPPK tahun 2023 beserta orientasi nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dengan mentor Bapak Vandeli MPD. Kepada materi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Ades Fadli, MPD, serta Bapak Ibu peserta orientasi yang berbahagia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini mohon izin untuk menyampaikan pemaparan rencana hasil kerja saya pada kegiatan orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Zulfan Adistiawan. Saya sekarang ini mengajar di SMK Negeri 1 Bangsri sebagai guru bahasa Inggris. Yang pertama akan kami sampaikan mengenai tujuan SMK Negeri 1 Bangsri, di mana dari tujuan ini nantinya akan sebagai patokan saya, sebagai dasar bagi saya dalam menyusun RHK. Tujuan SMK 1 Bangsri adalah mengembangkan sekolah sebagai lembaga diklat yang profesional yang mampu mengantarkan 70% alumni diterima kerja di Eduka, industri, dunia kerja dan dunia industri, dan berwirausaha berkompeten di bidangnya melalui pengoptimalan sarana prasarana dengan mengembangkan kemitraan dan bekerja sama dengan judi bertaraf nasional maupun internasional. Nah, di sini ada kata internasional, ini selaras dengan pembelajaran bahasa Inggris yang nantinya akan saya buat sebagai dasar dalam penyusunan RHK saya. Baik. Ya. Jadi yang pertama, RHK pimpinan yang diintervensi adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Lalu dari RHK yang diintervensi ini saya susun menjadi RHK, yaitu tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran berupa analisis minggu efektif, rota, promes, silabus, CPATP, RPP atau modul ajar, bahan ajar, dan administrasi guru yang lainnya pada tahap perencanaan pembelajaran. Nah, lalu aspeknya yaitu jumlah dokumen yang terkumpul, yaitu satu dokumen, kualitasnya, tingkat kontribusi 100%, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan ini adalah 2 bulan di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran. Kegiatan yang pertama dengan mengikuti in-house training yang diselenggarakan oleh kurikulum di SMK. Lalu selanjutnya saya melaksanakan MGMP bahasa Inggris tingkat sekolah, karena di tingkat sekolah kami ada 4 guru bahasa Inggris. Kami berkoordinasi untuk menyusun CP dan ATP bersama. Lalu juga selanjutnya kami juga melakukan sinkronisasi mapel bahasa Inggris dengan tiap jurusan, karena pada kurikulum Merdeka ini mapel bahasa Inggris adalah masuk dalam mapel produktif atau mapel jurusan, sehingga harus sinkron dengan jurusan masing-masing jurusan. Output kegiatannya adalah dokumen perangkat pembelajaran guru, lalu penerapan beralaknya. Yang pertama yaitu penerapan kompeten, yaitu dengan saya mencari referensi dan dasar penyusunan modul ajar yang benar untuk meningkatkan kompetensi. Lalu loyal, saya mengumpulkan dokumen modul ajar tepat waktu, ini termasuk loyal. Saya membuat modul ajar dengan memperhatikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, artinya berorientasi kepada pelayanan, menyusun modul ajar dengan jujur dan tanggung jawab, akuntabel, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Berdiskusi dengan rekan sejawat, dan juga rekan sejawat sini saya tadi berdiskusi dengan baik dengan sesama guru bahasa Inggris dan juga perwakilan atau setiap kepala jurusan atau ketua jurusan. RHK saya yang kedua adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran
pembelajaran dengan meningkatnya praktik pembelajaran bahasa Inggris yang menerapkan Fun English Time. Fun English Time sendiri adalah anak-anak merasa berbahagia, merasa senang ketika pembelajaran bahasa Inggris sedang terlaksana, gitu ya. Lalu aspek indikatornya, yang pertama kuantitasnya adalah jumlah siswa yang merasa bisa merasa mengikuti adalah 28 siswa, ini adalah 80%. Lalu waktu yang dibutuhkan selama pelaksanaan pembelajaran yaitu 2 semester. Kegiatan tahapannya yaitu mengenalkan macam-macam ungkapan bahasa Inggris yang dilakukan di dalam kelas. Jadi harapan saya ketika pembelajaran bahasa Inggris, setiap siswa ini menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Paling tidak 80% menggunakan pengantar bahasa Inggris, sehingga di awal pembelajaran saya menyampaikan ungkapan-ungkapan apa saja yang bisa dipakai di dalam kelas, seperti meminta izin atau bertanya atau mengucapkan terima kasih. Nah, ini perlu saya sampaikan sebelumnya di awal pembelajaran. Setelah itu saya juga membuat kesepakatan kelas untuk menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris di dalam kelas semaksimal mungkin. Nah, lalu selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan bahasa Inggris sebagai pengantar utamanya. Harapannya 80% tadi tingkat kontribusi dari siswa tersebut ya. Output kegiatannya adalah terciptanya pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual, tidak hanya secara materi, tapi mereka juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu selanjutnya adalah terbentuknya rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan motivasi siswa dalam meningkatkan pembelajaran, dalam meningkatkan bahasa Inggris. Penerapan berakhlaknya, pertama berorientasi layanan, menyediakan sumber belajar yang sesuai, lalu menerapkan pembelajaran bahasa Inggris ini sebagai kompeten. Lalu yang selanjutnya adalah akuntabel, saya melakukan penilaian dengan cermat, jujur, dan objektif, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, harmonis, dan selanjutnya adalah kolaboratif, berdiskusi dengan siswa dan meminta umpan balik. Lanjut, yaitu RHK yang ketiga. Yang ketiga adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi melalui peran peserta kegiatan pelatihan, seminar maupun bimbingan dengan cara meningkatnya kompetensi. Dengan meningkatnya kompetensi guru melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan, seminar, dan bimbingan teknis. Ini kuantitasnya dengan jumlah kegiatan pelatihan, seminar, dan bimbingan teknis. Nah, ini ada 3 sertifikat di tahun ini. Yang menargetkan ada 3 sertifikat. Nah, pada tahun ini saya sudah mengikuti beberapa pelatihan seperti CGP, lalu ada juga PKBBI, PKGBI, dan juga beberapa pelatihan mandiri yang ada di PMN. Sehingga nanti harapannya 3 sertifikat ini bisa terwujud. Kualitasnya adalah tingkat kesesuaian kegiatan, harapannya 100% sesuai dengan apa yang saya pelajari, dan waktu yang dibutuhkan selama 2 semester atau dalam 1 tahun ajaran. Kegiatan dan tahapannya yaitu dengan mendaftar kegiatan pelatihan, seminar, atau bimbingan teknis sebagai peserta, mengikuti kegiatan pelatihan dan menerapkan ilmu yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Jadi tahapannya, outputnya adalah yang pertama sertifikat kegiatan, dan juga tentu yang penting adalah penerapannya dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang didapatkan dari pelatihan ini bermakna dan tidak menguap begitu saja. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu dengan menyusun aksi nyata yang jujur dan tanggung jawab, mengikuti kegiatan pengembangan diri ini untuk peningkatan kompetensi atau kompeten, dan harmonis yaitu dengan saya menghargai saran dan masukan oleh rekan sejawat. Yang terakhir adalah adaptif dengan cara saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan dalam kegiatan pengembangan diri ke dalam proses pembelajaran. Kiranya dari RHK yang saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit sharing ya, sama-sama ngajar bahasa Inggris ya. Betul. Karena yang sudah berkembang atau yang sudah lanjut, karena di PPT dan CGP itu kan pembelajaran diferensiasi. Yang mana ada produk yang dihasilkan. Kalau untuk di SMA itu produknya kita tidak bisa karena menjadi MPMP, kesepakatan
desainer itu tidak menghasilkan produk. Kalau dari SMK, Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi kalau yang kami pelajari di CGP, selain pembelajarannya berdiferensiasi juga mengintegrasikan KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi sedikit sharing, diferensiasi ada 3, ada diferensiasi proses, produk, dan juga konten. Nah, dalam proses pembelajaran saya berusaha untuk menerapkan 3 diferensiasi ini, tapi tidak selalu menggunakan 3 pendekatan diferensiasi ini ya, tiga-tiganya tidak selalu ada. Kalau produk ya produk. Nah, jadi di SMK kalau saya pernah memberikan misalnya saya menjelaskan mengenai descriptive text gitu ya di kelas 10 atau di kelas 11. Nah, produknya mereka bisa saya berikan beberapa gambaran produk. Misalnya mereka bisa menghasilkan video atau bisa melakukan presentasi langsung di depan, atau bisa menggunakan media sosial sebagai pelaksanaan produk mereka, atau mendemonstrasikan hasil belajar mereka melalui media sosial, melalui YouTube, atau mungkin yang tidak mau videonya itu terekspos di media sosial, saya beri pilihan untuk di drive saja. Nah, jadi nanti yang melihat hanya saya. Jadi ada beberapa pilihan memang, sehingga mereka tidak terfokus pada satu produk, sehingga ada proses diferensiasi di situ. Demikian, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan nilai dan etika sudah menseminarkan laporannya semua. Ya Bapak Ibu, maklong ya. Selanjutnya saran dan masukan dari mentor kita yang kita tunggu nanti kepada Bapak Dr. Andus Fadli MPD, kami persilakan. Langsung saja Bapak Ibu, ternyata memang benar apa yang saya katakan tadi pagi itu saya mengatakan siapa juga tidak seperti itu, karena kalau saya seharian di sekolah itu tidak terlepas, saya merasa biasa-biasa saja, teman-teman itu biasa-biasa saja. Ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata, seakan dunia pendidikan ini ada museum yang bisa untuk bom dengan diangkat-angkat kebijakan yang relatif semakin banyak dan mayoritas memang usia muda, mayoritas kompeten, utamanya dalam menyebut dunia digital dalam pendidikan. Maka mungkin saya tadi biasa setelah pandangan presentasi 1, 2, 3, 4, 5 benar sudah menunjukkan kompetensi masing-masing yang tidak sama. Dan mikir saya, ini kok memang baru atau sebatas ini sudah sangat memuaskan. Ternyata sangat memuaskan tidak Pak. Ini juga ekspektasi saya Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ibu yang sudah sebutkan ibu berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pasti panjenengan semua dalam kelompok mentoring saya tidak hanya menilai dalam kebersamaan dalam pembicaraan, tapi terhadap laporan sungguh luar biasa. Saya bangga dengan panjenengan semua. Semoga selalu ditingkatkan kinerjanya sehingga nanti akan lebih mempercepat capaian dalam keberhasilan di dunia pendidikan. Saya kira itu, ini waktu sudah sore. Selamat saja, nanti sambil untuk laporan bisa dibenahi yang kaitannya dengan struktur atau mungkin sistematika laporan. Saya sudah baca semua, sudah tidak perlu direvisi. Cuma saya hanya ingin bagaimana panjenengan tunjukkan nanti di sekolah masing-masing. Bila itu berhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.